Tidak semua orang bisa menjadi kaya raya. Tapi kaya raya itu adalah hak semua orang. Saya Kalimasada, selamat datang di Kelas Pakar. Rich get richer, the poor get poorer. Why? It's because the rich think about wealth and affluence all the time. And what do the poor think about? The poor think about lack, loss, and limitation, risk, danger, fear, failure all the time. Tell me something about rich people that 99% of people don't know. Poor people look at things that they can consume. Middle class look at buying stuff that improves their credit score. Rich people, when they look at money, they're looking at things that they can buy that's going to make them money. Poor people usually spend their money and invest what's left. That's the philosophy of the poor. Now here's the philosophy of the rich. Rich people invest their money and spend what's left. Pada dasarnya, kaya itu tidak melulu soal harta. Punya anak yang lucu, punya istri yang setia, dan juga punya teman yang bersahaja, itu menurut saya lebih dari kaya. Karena orang kalau mengejar kekayaan, itu pasti tidak ada habisnya. Karena angka itu kan unlimited. Kita ngomong misalkan kita punya 100 juta. Tetangga kita mungkin punya 120 juta. Pak RT-mu mungkin punya uang 1 miliar. Terus kamu keluar rumah, mungkin ada pengusaha yang udah punya 1 juta dolar. Jadi kamu sampai kemanapun, sampai kamu ke Alaska atau kamu ke Nebraska, akan ada bilioner yang lebih kaya daripada kamu. Sehingga kaya itu sangat universal. Jadi kaya itu bukan tentang uang. Namun riset modern ini agak lucu nih. Ditunjukkan bahwa orang yang lebih bahagia itu ternyata orang kaya. Jadi kan lebih sulit. Jadi kan pertanyaannya, apakah orang yang tidak kaya itu tidak berhak bahagia? Jadi pada dasarnya, kalau kita merasa ingin kaya, kita harus memiliki mindset bahwa kaya itu bukan hanya tentang uang. Karena saya percaya satu hal, uang itu sama seperti segala hal di dunia ini. Semakin kita mengejar uang, uang itu akan semakin menjauhkan diri dari kita. Kita hanya bisa mengendalikan persepsi kita tentang uang. Ya, kita butuh uang. Kita berusaha bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi uang itu bukan tujuan. Uang itu hanyalah sarana. Sarana untuk mencapai tujuan kita. Kalau endingnya kita cuma mau bahagia, ya kita bisa pakai uang secukupnya. Kalau kita mau sehat, ya uang mungkin tidak terlalu berguna. Kalau kita pengen pasangan yang menerima kita apa adanya, ya mungkin tanpa uang pun kita juga bisa memperoleh pasangan yang menerima kita apa adanya. Jadi banyak sekali orang di dunia ini dengan segala paradox of choices yang ada. Mereka berpikir bahwa oke, saya butuh A, saya butuh B, saya butuh C untuk bahagia. Padahal nyatanya semakin banyak pilihan yang kita miliki itu kita cenderung tidak merasakan bahagia. Apalagi di era media sosial sekarang, yang mana semuanya bisa berlalu hanya dalam satu kali scroll. Kita membandingkan apa yang tidak kita miliki dengan orang lain yang memiliki segalanya. Kesannya seperti itu. Padahal kalau kita kembali ke esensi awal, ya, kita mungkin bisa lebih bahagia dengan segala sesuatu yang memang sudah kita punya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih memulai, saya pun juga di titik ini juga merasa masih memulai juga. Karena hidup itu kan perjalanan. Hidup itu tidak tentang suatu tujuan akhir yang harus kita capai dalam lini masa waktu tertentu. Daripada kita berharap cepat kaya, mending kita pasti kaya dengan menikmati proses yang ada. Itulah mengapa sangat tidak bijak bagi kita untuk membandingkan achievement yang kita miliki dengan achievement yang kita lihat. Karena saya percaya bahwa orang itu berbeda-beda.
orang juga punya masa lalu yang berbeda, orang punya keadaan sosial yang berbeda, dan orang juga punya privilege dan juga start yang berbeda-beda. Mungkin orang yang kalian lihat di sosial media itu startnya jauh lebih lama daripada kamu. Sementara kamu baru sadar kemarin, baru bangun hari ini. Lalu dengan segala effortmu yang terbatas dan masih memulai itu, kamu membandingkan dirimu dengan orang yang udah berproses selama 10 tahun. Kamu membandingkan dirimu dengan orang yang mungkin mulainya juga bukan dari titik nol. Itulah mengapa sangat fana bagi kita untuk melihat apa yang ada di sosial media. Sehingga ya kita harusnya kita berproses pada diri kita sendiri, membandingkan diri kita dengan kita yang kemarin, dan itu adalah benchmark yang terbaik. Karena kita mungkin sulit untuk mengalahkan orang lain, tapi masih mungkin kita mengalahkan kita yang kemarin. Maka dari itu, jangan coba membanding-bandingkan diri. Ya boleh kamu bangkit, boleh kamu termotivasi, boleh kamu memiliki sosok yang kamu idolakan, namun dirimu sendiri itu juga suatu entitas yang unik. Karena kalau kamu mengagumi orang lain, kamu hanya akan menjadi orang yang kedua. Dia mungkin bisa menjadi orang yang pertama. Tapi kalau kamu mengagumi dirimu sendiri dan kamu percaya akan prosesmu, kamu akan menjadi yang pertama. Karena saya selalu percaya bahwa setiap orang unik dan kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sumber ketidakbahagiaan adalah ketika kita banding-bandingin diri sama orang lain, karena semua orang tuh beda. Cara dia start, cara dia punya network, kesempatan, dan keluarga juga, dari keluarga juga pada beda gitu. Jadi fokus ke diri sendiri aja. Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan kesuksesan. Kayak gue pengen kayak Denny Sumargo, basket, terkenal, ganteng, jadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu yang mereka lupa. Kalau lo mau sukses ya jangan bandingin sama orang. Jadikan motivasi, jadikan api yang kamu lihat di sosial media itu sebagai hiu yang cukup untuk membuat kamu lari, tapi tidak cukup kuat untuk membunuhmu. Karena orang yang dendam akan sesuatu atau orang yang takut akan masa lalu itu cenderung berlari lebih jauh daripada mereka yang tidak memiliki motivasi apapun. Jadi jadikan itu api, jadikan itu hiu yang siap menerka kalian, tapi tidak cukup untuk membunuh kalian, untuk kemudian kalian berlari menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Jangan bandingkan, stay di prosesnya, dan juga fokus, terus berlari, tantang dirimu, jadikan dirimu versi yang lebih baik, bukan dari orang lain, tapi lebih baik dari dirimu yang kemarin.